Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini kita akan bahas tentang saham, salah satu saham perusahaan batu bara ya, Indika Energi, yang udah mulai green energy lah ya, masuk ke bisnis green energy. Dan juga bagaimana sih mengenai prospek batu bara ke depan ya. Kita akan bahas di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini sampai selesai ya. Konten ini hanya bersifat informasi umum dan pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk belanja atau menjual saham tertentu. Jadi hindari risiko kerugian dengan sahabat investor, tetap melakukan analisa ya. Oke, kita akan bahas mengenai prospek batubara ke depan, profil perusahaan Indika Energi ini, terus kinerja keuangan, valuasi saham, dan perbandingan dengan emiten batubara lainnya. Juga ada kesimpulan. Mengenai prospek batubara ini, kemarin saya menghadiri Indonesia Miner 2023 ya. Jadi hari pertama mengenai emas dan emas, koper dan tembaga dan perak ya. Terus hari kedua mengenai nikel dan hari ketiga mengenai batubara. Di situ Pak Irwandi Arif selaku staf khusus Kementerian SDM ya menyampaikan tentang strategi pemerintah ke depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like channel ini jika bermanfaat demi menjaga dan membangun channel ini ya. Oke, kita akan sekilas membahas mengenai prospek batubara ke depan ya. Dari hasil saya mengunjungi seminar Indonesia Miner tersebut, di sini kita lihat dari 2019 ya harga batubara sampai 2023, di mana ini indeks Newcastle ya sebagai acuan di dunia. Ini kalori yang paling tinggi ya, yang biru ini yang 6000 NAR ya. Net as received FOB ini free on barge. Nah, ini dolar per tonnya harganya ya dari 100 terus turun 1920 turun sempat di 50-an ya. Terus naik lagi sempat di 2021 mulai nanjak lagi ya sampai 2022 puncaknya sampai 400 dolar per ton ketika Ukraina dan Rusia perang dan krisis energi. Rusia mencetak pasokan energinya, maka krisis energi di Eropa ya, dan harga permintaan batubara meningkat, harga batubara melonjak drastis. Setahu saya sudah lama berkecimpung di batubara dengan harga 100 dolar itu sudah untung tinggi ya, untung tinggi karena kos penambangan ya, pembebasan lahan gitu ya, membayar kontraktor untuk OB removal dan lain-lain itu masih di bawah 100 ya. Makanya dengan 400 ini sangat besar keuntungannya, banyak batubara yang cuan ya. Nah, ini acuan Indonesia Coal Index ya, IC1 sampai IC5 dengan berbagai kalorinya ya, dari 6500 sampai 3400. Setahu saya IC1 dan IC2 batubara Indika itu masuk di IC1 IC2 ya untuk Kideko dan Mutu ya. Bahkan Mutu itu ada yang untuk coking coal ya. Coking coal itu untuk industri baja. Itu beda lagi, harganya nggak ngikutin sini. Bisa 2 kali lipat. Oke, ini Pak Adi Arief menyampaikan tentang ekspor batubara ya di Indonesia ini meningkat terus ya dari tahun 81 sampai ke 2022 sampai di 400 juta sampai 600 juta ton, terakhir di 680 juta ton ya 2022. Covid sempat turun di 564, tapi ini sudah tinggi sekali ekspor kita ya. Untuk mengekspor 481 juta ton, untuk domestik ada kebijakan 20% DMO ya, domestic market obligation itu 206 juta ton untuk tahun kemarin. Nah, ini strategi pemerintah yang untuk coal firednya, artinya batubara mempensiunkan power plant ya. Skenario nya ini batubara tetap dipakai sampai 2030 di puncaknya ya ini. Terus akan melandai sampai 2045 inilah ya. Jadi sobat gak usah khawatir, sampai 2030 7 tahun lagi batubara terus naik ya, sampai 2024 turun, dan nanti terus turun sampai pensiunnya 2060 ya, dan sebelumnya kalau bisa. Nah, inilah nanti akan mulai strategi pemerintah untuk green energy ya, karena isu tentang lingkungan. Nah, cadangan batubara di Indonesia sumber dayanya 110 miliar ton ya, dengan cadangan 36 juta ton dengan berbagai spek ya, berbagai kalori. Ini yang paling tinggi yang warna oranye ini very high kalori, sedikit ya. Yang paling banyak yang oranye yang medium. Jadi
dengan jumlah segini, dengan ekspor kita yang rata-rata 600 juta per tahun, jadi perkiranya 60 juta masih mampu kita ya produksi batu bara. Jadi sebenarnya masih bisa kita untuk invest di batu bara di ini untuk sampai 60 tahun ke depan. Strategi yang lain ini coal development ya, dengan liquefaction, terus gasification, dan juga slurry. Ini coal utilization mungkin nanti coalnya baterai yang dengan energi dari batu bara ya, jadi lebih ramah lingkungan. Oke, itu sekilas mengenai prospek ke depan. Jadi sebenarnya intinya masih prospek ya ke depannya ya. Untuk profil Indika Energi, ini Indika ada beberapa bisnis ya, di jasa energi ada Kideco, Mutu, dan Indika untuk yang perdagangannya ya, perdagangan batu bara. Ada juga energi yang lain dengan Tripatra dan Cirebon Power. Ini bisnis yang lain, logistik, infrastruktur, mineral. Mereka sudah mulai ya investasi di emas, boksit, dan juga di nikel melalui Rockgeo. Bisnis hijau mereka ada vehicle elektrik ya, mobil motor listrik. Terus juga ada bisnis digital dan lain-lain. Ini kepemilikan ya, Kideco 91%, Mutu 100%, terus Indika Trading dan Capital Investment 100%, jasa energi 100%, dan yang Cirebon tadi beberapa persen ya. Logistik, mineral 100% semua. Bisnis hijau tadi yang mengenai vehicle elektrik vehicle, ini yang sudah dicoba Pak Jokowi ya. Bisnis yang lain juga ada kesehatan ya, healthcare, juga digital. Ini kebijakan ESG mereka, enviro, sosial, dan governance mereka. Jadi mereka sudah mulai merambah ke green energy ya. Ini lokasi mereka ya, ada di Kalimantan, Tambangan tadi, terus ada juga Cirebon tadi ya. Sulawesi juga ada, di Papua juga ada. Papua ini Tripatra ya, di Tangguh. Terus komposisi pemegang saham ini publik itu di 31% ya, atau 1,6 juta. Pemilik utama Indika Investindo 37%, terus yang teladan resource 30%. Jadi totalnya 5,2 miliar lembar saham ya. Jumlah karyawan mereka turun ya dari 7.500-an ke 3.900-an. Saya kurang mendalami, mungkin ini dulu setelah menjual saham Petrosi ya, karena dulu merupakan bagian dari Indika, pas dijual mungkin ini turun jumlah karyawannya drastis ya. Ini harga pergerakan saham. Jadi tahun 2021 di bawah 2000 masih ya, 1800-an, terus sideways ya, turun naik di Septemberan ini sampai di 2500 ya, dengan volume perdagangannya 250-300 juta lembar ya. Nah, ini pas di bulan September Oktober rata-rata di 100 jutaan. Di ketika di 2022 ya, sekarang di 1500, terus sempat naik di hampir 3000, sideways di 2800-an kayaknya nih, sampai sini ya. Sekarang turun di 2020, kurang lebih ini masih 2200-an kayaknya kalau ini. Sekarang di hari ini 2020 ya. Terus volume berkurang ya, sekitar 100-an juta ya. Nah, ini mengenai Kideco ya. Kideco setahunnya produksi sekitar di 30-40 juta ton ya dalam setahun. Overburden mereka 175 juta tahun kemarin, dengan total batubara 34 juta. Strike ratio-nya rendah ya, 5,1. Jadi untung sekali mereka. Terus ini ekspor mereka ya ke Cina ini 36%, ke India 9%, Korea dan lain-lain ya. Ini ke domestik 27%, totalnya 34,8 juta. Nah, ini bisnis Kideco ya. Kideco ini dari tahun 82. Ini kalau kita lihat ini cadangannya ya, yang terbukti itu diperkirakan mencapai 651 juta. Jadi kalau setahun cuma 30-40 berarti masih lama ini sobat investor semua ya. Jadi prospek di Indika masih bagus sekali ya. Terus Mutu, ini Mutu saya tidak mencantumkan cadangannya ya. Saya juga sudah lihat di websitenya tidak ada. Tapi dengan area 24.000 tinggi sekali, besar sekali ya, dengan kapasitas cuma 3 juta per ton lagi. Dan di pelabuhan mereka ada bisnis juga ya, bisnis kapasitasnya 5 juta per ton, 5 juta ton per tahun. Sorry. Terus yang trading juga ada ya. Jadi dari 2014 mereka mentradingkan batu bara,
kalori rendah dan tinggi untuk beragam industri. Kita lihat kinerja keuangannya, saudara. Nah, ini tahun 2022 memang bisnis batu bara 88% yang menyumbang revenue untuk pendapatan 2022, naik dari sebelumnya cuma 87%. Ini sumbangsinya dari Kideko ya 68, Indikanya 19,7. Nah, jadi masih tinggi sekali ya. Di luar batu bara 11,6%. Nah, ini ya kayaknya nanti ya, lama-lama akan seimbang dan juga akan berkurang batu baranya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk revenue ya, ini naik semua ya. Revenue naik 41% dibanding tahun sebelumnya. Gross profit naik 58%, net profitnya 56%. Nah, ini kita lihat neraca keuangannya. Dari 2020 aset mereka 3,4, ini dalam ribu US dollar ya. Jadi ini 3,4 miliar ya. 3,4 miliar naik jadi 3,6 miliar, terus turun 3,5 miliar. Utang mereka masih di 2,6, naik di 2,8 miliar. Sekarang turun di 2,2 ya. Udah mulai turun nih di sini. Terus ekuitas naik ya dari 867 juta dolar naik 88 ke 1,3 miliar dolar. Udah bagus ya. Kita bandingkan year on year untuk semester 1 ini ya, dari tahun 2022-2023 ini aset turun ya dari 3,5 miliar ke 3 miliar. Utang juga turun dari 2,2 ke 1,7. Ekuitas sama ya kurang lebih. Bagaimana dengan labanya ya? Ini pendapatan mereka dari 2,0 miliar dolar naik ke 3 ya, naik ke 4. Bagus sekali nih dalam 3 tahun. Cuman laba bersihnya minus ini ya, dari minus langsung turn around nih, balik dari minus 100 juta ke plus 63 juta dolar, terus langsung lompat ke 500 juta, 40 juta. Kalau year on year-nya ini pendapatan turun ya dari 1,9 turun sekitar 14% ke 1,6 miliar dolar, dengan laba bersihnya juga turun separuhnya ya, 52%-an. Seperti itu. Bagaimana dengan rasionya? Nah, ini kemampuan bayar utangnya ya, yang biru ini bagus sekali di atas 1 ya. Jadi kas lancarnya tuh bisa untuk bayar utangnya, utang jangka pendek ya, gak ada masalah. Cuman yang jadi masalah ini utang keseluruhan ya terhadap ekuitas ini di atas 1 ya. Tapi udah bagus, sudah turun dari 3 1,7 terus jadi sekarang 1,3. Untuk ROE ini dari minus tadi ya pendapatannya, terus naik ke 7%, terus lompat ke 38%. ROE-nya tinggi sekali. Kalau year on year-nya ini semester 1 masih kalah ya, dari 17 turun ke 8%, tapi masih bagus, masih plus. Dan ini kalau kita proyeksikan bisa di akhir tahun bisa di 15-20% ya ROE-nya. Kita bahas mengenai valuasi saham Indika ini ya teman-teman. Jadi kita lihat harga dari 2020 1.700, nah ini nggak kemana-mana ya, 2021 masih segini, terus 2022 lompat karena kenaikan harga batu bara 2.700, terus di kemarin 2022 itu semester pertama 2.200, sekarang di 2030 ya kalau kita lihat di sekarang. Nah, ini EPS-nya naik ya dari minus ke 182 ke 1000-an. EPS untuk year on year ini turun separuhnya ya. Kalau PER bagaimana? Nah, PER ini dari 2022 bagus ya, 1,9, turun dari 9,3 ke 1,9. Dan secara year on year ini naik ya dari 3,4 ke 6,5. PBV bagus ya. Jadi ini di bawah 1, dan sekarang dengan harga sekarang ini PBV-nya cuma 0,5. Jadi kalau saya tertarik juga ini dengan saham Indika ini ya. Dividen, mereka bagian dividen cuma sekali ya tahun 2021, mungkin akibat 2020 negatif, 2021 tidak pembagian dividen. Kita maklumin, kita wajar lah ya. Terus ini dividen mereka tumbuh ya dari 4 sampai 10%. Mereka bagian dividen biasanya di bulan Mei atau Juni ya. Kita bandingkan dengan emiten lain ya di sektor batu bara. Nah, ini menarik ya teman-teman, saya sudah rangkumkan ini ya. Jadi saya bandingkan dengan Harum Energi, Adaro, PTBA, ITMG, MBAP, ABMM, dan KKGI. Sayangnya ini untuk yang saya tanda bintang ini Adaro, PTBA, dan
MBAP ABMM ini laporan semester 1 belum keluar, jadi saya masih menggunakan laporan kuartal pertama ya. Market cap ini Indika 10 triliun, Harum lebih tinggi ya 21 triliun, 2 kalinya. Adaro ini paling tinggi 80 triliun, PTBA 31 triliun, sama kayak TMG. Terus MBAP ini kecil ya 6 triliun, ABMM juga sama kayak Indika. KKGI paling kecil nih 2,5 triliun. Ini harga sahamnya ya paling tinggi TMG, Indika di 2030 dengan market cap yang sama. Ini dengan mana nih? ABMM ya, ABMM nih Indika harganya 230, 4060. Nah kita lihat laba bersihnya, ini memang tidak bisa dibandingkan ya karena size-nya beda-beda, tapi setidaknya kita bisa lihat di sini laba bersihnya paling tinggi Adaro memang ya, karena memang market cap-nya 80 triliun ya. PTBA nomor 3 ya, ITMG nomor 2 17, karena memang market cap-nya juga 30-an triliun ya. Nah ini menariknya di sini ya, saya tertarik dengan Indika ini. Labanya untuk Q2 2022 ini 7 triliun ya. 7 miliar dolar, sorry 7 miliar. Dalam juta DDR, sorry 7 triliun, 7,6 triliun. Nah ini dengan market cap yang 10 triliun ini, padahal Harum 21 ya, Harum 21 cuma dapat 5. Terus MBAP 6 triliun cuma dapat 2,6. ABMM 11 triliun, lebih tinggi dari Indika, cuma dapat 5. Jadi Indika besar sekali. Kayaknya bisnis di perdagangannya sangat potensial ya, dengan mereka jual beli batu bara itu ya. Nah, kalau ROE nya memang yang paling tinggi Harum ya, ITMG dan ABMM nih. ABMM bagus nih, 28%, Harum 16%. Nah, Indika cuman dapat separohnya ya. Untuk performa Q2. Nah, Q2 ini memang Harum bagus ya, Harum, ITMG, ABMM. Jadi Indika ini masih tengah-tengah lah, masih lebih bagus daripada Adaro, PTBA atau MBAP ya. Oh ya, KKGI juga bagus nih, 18%. Kasih hijaunya ya. Terus DER, nah ini DER-nya lebih dari 1 ya. Untuk Indi, ini ABMM paling gede 2. Yang lainnya DER-nya kecil ya. EPS, ini EPS Indika lebih tinggi daripada Harum, lebih tinggi daripada MBAP ya. PER-nya, nah ini menarik PER-nya 6,5 aja saudara-saudara. Harum kurang lebih ya, sama Harum sama ITMG. ABMM nih yang bagus ini. Kalau saudara-saudara tertarik ya, sobat investor tertarik dengan ABMM ini, PER sama PBV-nya masih layak ini. Karena dengan PBV 1 ROE-nya 28 ini bagus. Kita proyeksikan akhir tahun bisa 50% ROE-nya. Jadi kan kalau saya prinsip saya untuk PBV 1 ini kalau ROE-nya 10%-an ya, kalau 20%-an ya PBV-nya 2 harusnya. Jadi bisa diintip-intip ini untuk dilakukan analisa lebih lanjut ya, BMM. Tapi ini menarik ini, Indika dengan PER 6,5, PBV-nya 0,5. Untuk dividen ini kita langsung ke ini, karena Harum nggak bagian dividen ya. Untuk 2023 ini dividen 2022. Jadi Indika 10% ini paling tinggi kalau teman-teman pengincar dividen. Ini PTBA, ITMG, bahkan ITMG ini baru sekali nih 6.400. MBAP juga baru sekali, yang kedua belum nih, mereka akhir tahun kayaknya bagikan dividen. Ini sudah 2 digit ya, apalagi nanti Adaro juga belum ini. Jadi bisa dikoleksi ya, mungkin setahun bisa 25% ini atau 30% untuk dividennya. Ini kita bandingkan dengan tadi, dengan market cap dan juga laba bersih. Untuk market cap paling gede kan ini ya, Adaro disusul dengan PTBA dan ITMG. Adaro laba bersihnya 42 miliar dolar ya. 42 triliun. Ini ITMG sama PTBA ini cuman 17 dan 12 saja ya. Mirip dengan Indi ya. Indi 7,6 triliun ya. 7,6 triliun. Jadi Indika bisa mengalahkan Harum dengan market cap yang lebih kecil, dan juga ABMM. Kesimpulannya apa saudara-saudara? Di sini bisa kita tarik kesimpulan
prospek batu bara ini masih cerah, setidaknya sampai puncaknya tadi kan di 2030 ya, terus nanti melandai sampai 2045. Artinya kita masih ada waktu 22 tahun, 20 tahunan lah ya. Jadi kalau teman-teman mau invest, apalagi Indika sudah merambah ke green energy, mereka juga udah mulai melihat-lihat pasar yang non coal ya, jadi itu lebih bagus untuk jangka panjang. Nah, jadi Indika ini cocok ya karena melakukan bisnis green energy, jadi untuk jangka panjang cocok. Secara valuasi juga bagus, pertumbuhannya bagus. 2023 ini paling tinggi ya dibandingkan Arum dan ABMM dengan market cap padahal lebih kecil. Ini performa, kita lihat performa di semester 1 2023 ini ya, ROE-nya 8,1%, bagus ya. DER-nya 1,3. Nah, DER-nya udah mulai turun ini. PR-nya bagus, PBV-nya bagus. Dividennya juga 5-10%. Jadi rekomendasi untuk ngambil bagus ini ya. Secara valuasi dan secara performa. Prospek juga bagus. Alternatif lain jika pengen lihat-lihat saham batubara yang lain, ini ABMM ya, tadi PR-nya cuma 3 kali dengan PBV di bawah 1 ya. Terus bisa juga ITMG, Harum atau Adaro untuk yang ngincar dividen. ITMG, Adaro atau PTBA ini sangat cuan ya untuk dividen. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian sobat investor semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus tumbuh dan berkembang menyajikan informasi yang bermanfaat untuk Anda semua mengenai saham. Jika ingin bahas suatu saham tertentu, silahkan tinggalkan komen Anda. Sampai jumpa di lain video. Salam cuan selalu sobat investor. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.